Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang bocah di Pasuruan tewas usai digancok tetangganya saat bermain di depan rumah. Jaringan pengedar narkoba diringkus 1 kg sabu disita polisi. Polisi ringkus ASN dan tenaga honorer yang pesta sabu-sabu di kantor kecamatan di Bangkalan. Polisi Resor Madiun menyita sabu-sabu seberat 1 kg lebih dari 4 orang jaringan pengedar, 1 diantaranya perempuan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu pemasok barang haram. Jaringan pengedar dan kurir narkoba yang diringkus polisi yakni Eka Indah, Dedi Setiawan, Nur Aji, dan Dimas Bagus. Terbongkarnya jaringan pengedar narkoba ini bermula dari informasi warga yang resah diduga ada penjualan barang haram. Setelah diselidiki polisi menangkap Dedi Setiawan di pinggir Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo. Pelaku diduga akan mengirim paket pesanan sabu-sabu. Dari hasil pengembangan, Dedi mengaku mendapat sabu dari Nur Aji. Kemudian dikembangkan lagi hingga polisi meringkus ketiga jaringan pengedar dan kurir narkoba yang biasa mengedarkan barang haram di kawasan Madiun dan sekitarnya. Dari tangan 4 pelaku ini, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg lebih yang dibagi beberapa kemasan dan siap diedarkan. Kemudian Anda jual di mana? Hanya kurir. Sudah berapa kali melakukan pengiriman barang? 4 kali. Ditangkap di 2 tempat berbeda dan waktu berbeda. Yang pertama kita lakukan penangkapan terhadap 2 pelaku. Kemudian pada tanggal 4, kemudian pada tanggal 9 kita lakukan pengembangan kembali. Kita lakukan penangkapan 2 pelaku. Jadi total ada 4 pelaku yang kita amankan. Kita lakukan penahanan termasuk salah satu dari inisial tadi, IRR, perempuan, dari perempuan. Seperti itu. Dan sejauh ini kan peran tersangka ini kan hanya sebagai kurir dan ya. Ya. Apakah ada pengembangan ke arah bandarnya? Ya, jadi keempat-empatnya itu berbeda. Yang pertama ada pemakai, pengedar maupun kurir sendiri. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti kalkulator, timbangan digital, serta ponsel yang digunakan untuk bertransaksi narkoba. Polisi masih terus mengembangkan jaringan pengedar dan kurir narkoba di Madiun ini untuk memburu pemasok barang haram kepada tersangka. Tersangka dijerat pasal tentang narkotika, ancaman hukuman 16 tahun penjara, maksimal seumur hidup atau pidana mati. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Seorang aparatur sipil negara atau ASN digerebek anggota Sat Narkoba Polres Bangkalan saat kedapatan sedang berpesta sabu-sabu di kantor kecamatan setempat. Selain menangkap ASN, polisi juga meringkus 2 orang pemasok bandar haram. Jangan ngomong sumpah. Anggota Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek kantor kecamatan di kawasan Modung, Bangkalan. Saat penggerebekan, petugas mendapati seorang ASN yang sedang berpesta sabu-sabu bersama 2 pria lain, yakni seorang pegawai honorer dan seorang pengurus KONI Bangkalan. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menangkap 2 orang yang memasok barang haram ke ASN. Polisi kemudian menggelandang bandar sabu-sabu ke kantor polisi. Sementara pemakai narkoba seorang ASN dan 2 rekannya dilakukan rehabilitasi. Satres Narkoba mengamankan pesta sabu di kantor Kecamatan Modung. Untuk inisial W, H, dan S. Setelah diamankan sama Satres Narkoba, dilakukan pengembangan. Untuk ketiganya ini membeli sabu ke N sebesar 200.000 dan dilakukan pengembangan
Di situ Satres Narkoba mengamankan atas nama W. W ini ditangkap di rumahnya dan ditemukan BB sebesar 5,4 gram. Sementara itu terkait penanganan ASN yang kedapatan mengonsumsi sabu-sabu saat jam kerja di kantor kecamatan tersebut, mendapat reaksi keras dan tegas dari Wakil Bupati Bangkalan. Pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum, bahkan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan. Karena ini sudah berulang-ulang terjadi di ASN kita, maka harus ditindak tegas. Dan saya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, OPD terkait, PKP SDM, dan juga inspektorat. Maka sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di APH, jadi saya minta untuk segera diproses juga sanksinya. Sebagai barang bukti, polisi menyita alat hisap serta sabu-sabu seberat 5 gram. Sementara 2 orang pengedar narkoba kepada ASN ini dijerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Pencurian motor mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN di Lumajang kembali terjadi. Dalam 2 hari terakhir, 4 sepeda motor mahasiswa raib digondol kawanan pencuri. Kawanan pencuri membobol rumah Kepala Desa Tempeh Tengah, Mansur Shah, 54 tahun. Dalam rekaman CCTV, 3 pelaku membawa kabur 2 motor usai dengan membobol pagar rumah. Sepeda motor yang raib milik Aisyah, 23 tahun, dan Audi, 22 tahun, mahasiswa Universitas Jember yang tengah melakukan KKN kolaboratif di desa setempat. 4 unit sepeda motor milik mahasiswa KKN di 2 tempat berbeda raib digondol kawanan pencuri. Yang pertama terjadi di kantor desa dan yang kedua terjadi di rumah kepala desa. Saat kehilangan kisaran jam 2:30, jadi pelaku keluar dari yang terekam di CCTV itu jam 2.34, mulai beraksi jam 2.27. Ada berapa pelaku di CCTV? Ada 3 pelaku, dan terkesan kejadian ini teror kepada mahasiswa karena mahasiswa yang KKN di Lumajang, karena baru 2 hari kemarin juga kejadian di Balai Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso. Polisi dari Polsek Tempeh Lumajang kini masih mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Benar adanya, memang terjadi kejadian curanmor yang ada di Tempeh Tengah milik dari mahasiswa KKN yang ada di wilayah Tempeh Tengah. Dan kita sudah mendatangi TKP dan olah TKP, dan sepeda motor yang diambil itu dari 6 sepeda motor, diambil 2 sepeda motor. Dan mudah-mudahan ke depannya untuk pelaku segera terungkap. Dan kami sudah mengumpulkan barang bukti seperti CCTV yang ada di dekat dari TKP maupun di jalan raya. Sementara itu, peristiwa pencurian motor mahasiswa KKN ini menurut pihak Universitas Jember dinilai sebagai teror kepada para mahasiswa yang tengah melaksanakan pengabdian. Pihak kampus akan menarik seluruh mahasiswa UNED yang melaksanakan KKN kolaboratif di 102 desa di Kabupaten Lumajang. Dengan melihat beberapa kejadian pertama, kedua, dan barusan juga yang ketiga dengan model yang hampir mirip dan sama, kami menganggap bahwa itu bukan kejadian yang kebetulan yang tanpa sengaja ini ya, karena pada prinsipnya adik-adik mahasiswa semuanya sudah primpen. Kejadian itu sepeda motor berada di tempat yang aman tetapi masih juga hilang, bukan dari faktor kelalaian. Kami sepakat untuk menarik seluruh KKN yang ada di Kabupaten Lumajang.
Kamis 7 Agustus 2025, pencurian sepeda motor mahasiswa KKN terjadi di kantor Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Namun selang sehari, yakni pada 8 Agustus 2025, pencuri kembali menggasak motor mahasiswa KKN di rumah kepala desa. Namun hingga Minggu siang, belum satupun pelaku yang berhasil ditangkap oleh polisi. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.